Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ramadan menjelang tiba. Kita dapat berkumpul lagi di bulan Ramadan yang mulia ini. Dan ini adalah salah satu program dari Fajrul Amanah Official yang tentunya insya Allah ini akan berkelanjutan. Oke. Kita sekarang bersama tamu kita dengan Ibu Dr. Fusia. Beliau ini salah satu dokter dari alumni mana? Unsri Palembang. Alhamdulillahnya juga kita juga kehadiran tamu-tamu juga yang nantinya insya Allah akan mengisi di program Ramadan kita selanjutnya. Baik. Sebenarnya gimana sih Bu caranya kita biar menjaga fisik saat puasa gitu? Oh iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Nafis dari SMP IT Fajrul Amanah. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk hadir di dalam acara podcast pada hari ini. Luar biasa, suatu kebanggaan buat saya bisa bersama-sama dengan Mas Nafis dan teman-teman di sini. Jadi kita ketahui ya, yang namanya puasa itu adalah tindakan sukarela yang dilakukan dengan menahan makan, minum, dan hal-hal lain yang membatalkannya. Jadi pada saat itu tentu saja badan kita banyak kekurangan cairan kalau seandainya kita tidak mendapatkan asupan yang baik. Jadi supaya nanti badan kita tetap fit pada saat kita puasa, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ya. Yang pertama adalah pola makan sahur yang baik. Jadi pada saat makan sahur jangan males-malesan, ya kita harus perbanyak konsumsi makanan yang tinggi serat seperti buah, sayur, dan hindari makan makanan yang berminyak. Ya, kebanyakan kan ya Mas Hafiz kalau seandainya sahur itu males ya makannya, udah makan seadanya, padahal itu adalah modal kita untuk puasa keesokan harinya. Lalu pada saat kita berbuka, kita juga harus memperhatikan pola makan saat berbuka. Gimana caranya? Pada saat kita berbuka, sebaiknya kita minum air putih dulu, ya. Kemudian jangan langsung makan makanan yang banyak. Biasanya kalau pada saat kita berbuka kan kita lihat makanan tuh udah lapar aja. Ya. Nah, pada saat kita mulai berbuka, minumlah dengan air putih dulu, ya. Kemudian mulai makan secara bertahap. Oleh karena itu kan dianjurkan ya Mas Hafiz, pada saat kita berbuka, setelah kita minum air putih, kemudian kita makan yang manis atau kurma 1 atau 3 gitu, kemudian kita sholat dulu, lalu kita kemudian makan makanan yang lain secara bertahap. Jangan makan sekaligus banyak maksudnya. Lalu kemudian yang ketiga, bagaimana kita menjaga pola makan malam, ya. Jadi jangan sampai nanti karena puasa kita siang nggak makan malam itu sebanyak-banyaknya. Dan itu juga akan menyebabkan, jangan dikira yang namanya puasa harus kurus ya. Enggak, orang yang makannya terlalu banyak pada malam hari, dia bahkan akan menjadi obesitas, akan menjadi gemuk. Terutama nanti kalau makannya malam-malam itu minum kopi, minum minuman yang bersoda, ya, ini akan menyebabkan sulit tidur. Akhirnya sulit tidur, tambah makan lagi, tambah gemuk nanti ya. Kemudian kita tetap harus melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit. Jadi jangan sampai gara-gara puasa kita tidak olahraga. Kita tetap harus olahraga. Tinggal diatur kapan kita melakukan olahraga. Jadi kalau kita olahraga, kalau kita mau habis sahur, maka sepagi mungkin setelah sholat subuh kita lakukan olahraga. Jangan juga zuhur kita melakukan udah mau buka puasa lagi. Ya, dehidrasi nanti ya. Kemudian selanjutnya adalah menjaga pola tidur. Kita tahu bahwa menjelang sahur kita pasti sudah bangun. Kemudian kita beraktivitas di pagi hari. Jadi malamnya setelah sholat tarawih jangan begadang, ya. Langsunglah tidur sehingga jam tidur kita cukup. Jadi itu adalah 5 hal yang harus kita perhatikan ya, Kalau untuk sahurnya sendiri sebenarnya itu lebih baik itu kita makan apa sih Dok? Ya tetap aja kita makan makanan yang tinggi serat, ya. Tetap aja kita harus makannya lengkap. Ada karbohidratnya, ada seratnya, ada sayurnya, ada buah-buahannya gitu ya. Jangan karena makan sahur lagi ngantuk, ya udah makannya sendok 2 sendok, jadi lemes dong kalau gitu ya. Untuk berbuka itu kan kita mengenal bahwa air putih itu lebih baik, lebih awal daripada kita sebelum memakan yang lainnya.
Sebenarnya itu kalau misal dalam konsep kedokteran sendiri itu gimana sih? Jadi gini, seharian kita kan kekurangan cairan, itu tidak bisa kita pungkiri ya Mas Hafiz ya. Jadi kalau kita puasa, kita melakukan aktivitas, maka kita akan kehilangan banyak cairan. Jadi pada saat kita buka itu pertama-tama yang harus kita lakukan adalah mengganti cairan yang memang menguap pada saat kita puasa. Kalau anjuran dari tim medis yang paling baik itu kita minum pada saat berbuka itu adalah 2 gelas. Tapi mungkin nggak bisa sekaligus, karena kalau sekaligus nanti sesak ya. Jadi minumlah dulu air putih, kemudian baru makan makanan yang lain. Jadi air putih ini juga akan menekan asam lambung. Kalau orang yang sedang berpuasa, maka otomatis asam lambungnya itu kan akan meningkat. Dengan kita minum air putih, maka itu akan menekan produksi dari asam lambung. Berbeda dengan kita langsung minum minuman yang manis-manis, ya itu akan meningkatkan asam lambung. Jadi tetap saja begitu buka puasa, minumlah air putih dulu, baru minum minuman yang lain. Ya. Kemudian juga air putih itu juga merangsang tubuh kita untuk langsung aktif kembali. Ya, karena apa? Karena di sana air putih itu akan merangsang sel darah merah supaya tumbuh lebih cepat dan mereka akan menghasilkan lebih banyak oksigen dan energi. Sehingga kalau kita minum air putih, badan kita akan terasa lebih cepat fit. Gitu kira-kira. Ya. Kalau pengaruh puasanya sendiri sih terhadap perkembangan tubuh itu gimana, Dok? Ya, sebenarnya selama kita melakukan hal-hal yang dianjurkan, itu baik sekali ya, karena ada 6 dampak positif. Ada 6 dampak positif pada saat kita berpuasa ini, yang nanti yang mungkin selama ini kita tidak tahu. Yang pertama, puasa ini akan memperbaiki fungsi otak. Ya, kan? Ya. Jadi dengan menahan lapar, itu memicu pertumbuhan sel saraf baru di otak. Karenanya fungsi otak kita itu akan semakin baik dan kita akan terhindar dari penyakit-penyakit Alzheimer, Parkinson dan sebagainya. Ya. Kemudian puasa ini juga meningkatkan rasa bahagia. Teman-teman ngerasa bahagia nggak sih kalau pas lagi puasa? Ya, bagaimana kita sumbernya, bagaimana kita menanti setiap tahun datangnya bulan Ramadan, betul nggak? Betul ya. Nah, begitu juga. Jadi karena puasa ini adalah ajang untuk mengendalikan diri, termasuk mengendalikan pikiran, perasaan, dan hal-hal yang negatif. Sehingga setelah beberapa hari puasa itu akan lebih banyak hormon endorfin yang muncul. Jadi hormon endorfin ini Mas Nafis itu adalah hormon bahagia. Jadi itu otomatis dengan kita menahan diri dari hal-hal yang negatif, kemudian memperbanyak ibadah, kemudian kita melakukan hal-hal yang positif, otomatis hormon endorfin itu juga akan muncul. Makanya orang yang berpuasa itu walaupun namanya menahan haus dan lapar, tapi ya tetap bahagia karena ada hormon endorfin tadi. Kemudian puasa ini juga meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi tidak ada yang mengatakan dengan kita berpuasa kita akan sakit, nggak ada itu. Ya, karena puasa itu meningkatkan daya tahan tubuh. Bagaimana caranya? Puasa itu akan memicu proses regenerasi sistem kekebalan tubuh kita secara menyeluruh pada orang di segala usia. Jadi justru sel-sel di dalam tubuh kita memproduksi sel darah putih baru, nanti yang berdampak pada meningkatnya daya tahan tubuh kita. Jadi sekali lagi, teman-teman jangan sampai ada yang merasa karena puasa terus jadi sakit, ya. Salah itu, justru puasa itu meningkatkan daya tahan tubuh ya. Kemudian kita juga dengan puasa mengatasi, ini yang keempat ya, mengatasi resistensi insulin. Jadi kita harus tahu bahwa ada pengendali gula darah di dalam tubuh kita itu yang namanya insulin. Nah, dengan kita berpuasa, maka itu akan menjaga stabilitas dari kadar gula darah ya. Karena kadang-kadang kita kalau tidak puasa terlalu banyak mengkonsumsi karbohidrat, gula, sehingga akhirnya kita mendapatkan sakit kencing manis atau sakit diabetes. Kemudian puasa ya, hal positif lagi yang kelima itu adalah meningkatkan hormon pertumbuhan. Jadi puasa ini sudah terbukti meningkatkan hormon pertumbuhan atau human growth hormone. Ya. Sehingga orang-orang yang rajin berpuasa justru pertumbuhannya akan semakin baik. Lalu yang terakhir adalah yang keenam, puasa ini akan menyehatkan jantung kita. Gimana sampai
bagaimana caranya sampai ada statement yang mengatakan bahwa ini menyakitkan jantung kita. Orang yang berpuasa secara teratur, dia memiliki risiko penyakit jantung yang lebih rendah, ya, karena dengan berpuasa tubuh kita beradaptasi, kita akan kurang memakan karbohidrat, kita akan kurang memakan makanan-makanan yang mengandung kolesterol, sehingga risiko terhadap jantung juga semakin minimal. Jadi luar biasa ini, banyak sekali hal-hal positif yang kita dapatkan dengan kita berpuasa. Jadi kita harus banyakin imun ya Bu ya? Ya, jadi biar supaya semakin sehat gitu kan. Justru dengan berpuasa imun kita akan semakin naik. Terlatih gitu. juga. Terus kita bahagia. Jarang ada yang orang-orang yang berpuasa yang merasa sedih ya. Karena memang hormon itu akan tumbuh dengan sendirinya ya. Bagaimana sih Bu pengaruh tidur dan kesehatan fisik dalam berpuasa gitu? Nah, iya. Sekarang yang di sini nih. Kalau puasa banyak tidurnya enggak? Banyak puasa, kalau puasa banyak tidurnya enggak? Jadi boleh-boleh saja kita tidur pada saat berpuasa, tetapi tidak boleh terlalu banyak. Jangan sampai habis sahur tidur, siang habis zuhur tidur, habis asar nunggu buka tidur, nanti dari maghrib sampai isya menjelang taraweh tidur. Ya, jadi terlalu banyak tidur juga tidak baik ya, karena ada beberapa hal nih. Dampak tidur yang berlebihan itu yang nanti akan kita ketahui itu minimal ada 6. Yang pertama, tidur yang terlalu lama itu akan meningkatkan kadar gula darah. Kalau tidur terus, kadar gula darah kita akan meningkat dan itu ada risiko terjadinya penyakit kencing manis atau diabetes. Kemudian kalau kita tidur terus, maka pencernaan kita tidak akan maksimal bekerja. Ya, jadi harusnya kita beraktivitas, ada pembakaran dalam tubuh kita, karena kita tidur terus, akhirnya akan menjadi gemuk atau terjadi obesitas. Ya. Kemudian yang ketiga, pernah nggak merasakan kalau kita tidur terus yang ada kita sakit kepala? Sakit kepala kan? Tidur, kebanyakan tidur juga sakit kepala ya. Karena apa? Karena tidur yang berlebihan akan menimbulkan efek ke otak kita. Ya, termasuk ada yang namanya serotonin ya. Jadi terlalu banyak tidur di siang hari itu juga akan mengalami dampaknya adalah kesulitan tidur di malam hari ya, karena udah terlalu banyak tidur di siang hari ya. Kemudian sakit punggung. Tidur terlalu lama itu berakibat pada posisi badan kita berada pada satu posisi yang tidak bergerak terus. Ya, akibatnya kaku. Justru punggung kita akan terasa sakit. Ya. Lalu yang terakhir itu adalah depresi. Depresi itu stres yang berlebihan itu depresi. Ya. Jadi karena tidur melulu, akhirnya dia merasa tidak nyaman. Justru dia akan mengalami stres yang lama-lama akan menjadi depresi. Jadi nggak bagus juga. Jadi namanya tidur itu terlalu banyak nggak boleh, terlalu sedikit juga nggak boleh, Mas Nafis ya. Semua itu harus sedang-sedang saja. Oke? Gitu. Jadi ternyata bahaya sekali ya Bu ya. Kalau misalnya kita begadang, terus juga kita tidak mengatur pola makannya juga. Betul. Justru bahaya. Ini mungkin bisa saya jelaskan. Mungkin banyak di antara kita yang merasa lemas ya, kalau pada saat puasa. Jadi sebenarnya ada beberapa hal yang menjadi penyebab tubuh kita terasa lemas. Ini yang harus dihindari. Ya. Yang pertama, jangan banyak mengkonsumsi karbohidrat olahan. Ya, jadi kalau karbohidrat olahan ini, misalnya makanan-makanan yang terlalu banyak gulanya. Ya. Kalau minum kita harus minum yang bukannya kita buat sendiri itu loh Mas, yang minuman botol yang banyak kemasan gulanya ya, kemasan ya. Kemudian kue-kue yang memang banyak gulanya. Nah, itu juga jangan terlalu banyak ya, makan yang hal-hal yang seperti itu. Lalu tidur yang tadi jangan terlalu banyak, juga jangan terlalu sedikit. Jangan juga kemudian begadang, akhirnya kita menjadi kurang tidur. Itu menyebabkan lemes juga ya. Kemudian jangan banyak duduk aja, nggak melakukan aktivitas fisik. Karena aktivitas fisik yang kurang itu juga menyebabkan kita menjadi lemas pada saat puasa. Lalu kemudian makan males. Ya,
akhirnya kalorinya tidak cukup. Itu menyebabkan menyebabkan juga badan kita akan menjadi lemas. Jadi tetap jangan hanya semangat makan pada saat buka, tapi pada saat sahur juga harus bagus makannya. Lalu tidur pada waktu yang salah. Nah, tadi kan sudah dijelaskan sama Bu Dokter ya. Kalau tidur terlalu banyak, itu juga menyebabkan badan kita akan menjadi lemas. Jadi tidurlah pada saat-saatnya. Pada saat setelah sholat taraweh. Tidur cepat, jangan begadang. Nanti bangun setelah kita menjelang sahur, ya. Kemudian nanti misalnya di tengah-tengah waktu ada istirahat siang, istirahatlah sebentar, tapi tidak berjam-jam. Ya. Kemudian tidak mengkonsumsi cukup protein. Jadi kadang-kadang kita lupa, kita cuma makannya apa? Nasi, cireng, gorengan, tepung, ya nggak? Tapi kita lupa makan sayur, kita lupa makan ikan, kita lupa makan telur, ya. Nah, itu tidak baik karena protein kita akan menjadi kurang. Protein itu adalah zat pembangun tubuh, ya. Sehingga kalau kita zat pembangun tubuh itu ya memang betul, ya harus banyak. Ya. Kemudian juga dehidrasi, kita kurang minum, lalu stres, itu juga hal-hal yang menyebabkan kita menjadi lemas, ya. Jadi itu harus kita jaga supaya tidak terjadi. Okay? Nah, ini buat anak muda ini Bu, biasanya kan mereka suka begadang, kadang main game, ML gitu. Itu gimana Bu? Jangan. Ya itu kan salah satu penyebab badan lemas kan? Salah satu penyebab badan lemas tadi. Jadi tidurnya akhirnya kebalik Mas. Yang harusnya malam tidurnya, karena setelah terawih terus main PS ya, kemudian main apa lagi tuh. Nah akibatnya dilihat sudah jam 1, dilihat udah jam 2. Bentar lagi sahur. Akhirnya harusnya yang besok kita harus beraktivitas menjadi ngantuk. Jadi lemas. Nah itu yang tidak. Ya. Jadi memang harus betul-betul dijaga, pola tidur itu harus betul-betul dijaga. Nah biasanya nih kalau misalnya santri, kalau misalnya bulan Ramadan gini, kadang kan mereka terbiasa dengan namanya itu puasa tapi tanpa sahur. Gimana tuh Bu? Itu juga nggak boleh ya. Itu juga nggak boleh kecuali kepepet ya. Kecuali kepepet, maksudnya jangan tidak sahur itu karena kita malas bangun. Tapi karena mungkin pada suatu saat kita memang kebablasan, ya sekali-sekali mungkin tidak apa-apa. Tapi tidak boleh dijadikan kebiasaan. Karena tadi Bu Dokter sampaikan tadi apa tuh Mas Nafis? Makan sahur pun harus lengkap. Harus ada karbohidratnya, harus ada proteinnya, harus tinggi serat, ya. Ada buah, ada sayur gitu. Jadi tetap aja jangan jadikan puasa tanpa sahur menjadi satu kebiasaan. Nanti lemes. Akhirnya menjadi besoknya malah nggak bisa puasa dengan baik. Ya. Baik. Jadi seperti itu yang disampaikan. Di dalam ilmu kedokteran pun kita berpuasa harus menyehatkan tubuh kita. Banyak hal-hal yang positif di situ. Jadi harus memperbanyak imun, terutama saat puasa. Jadi kita harus selalu stay cool ya Bu ya. Stay health. Tetap harus menjaga makan, menjaga tidur ya. Jadi bahaya kalau misalnya kita puasa, kita tidak atur pola makan kita, tidur kita. Ya, betul. Itu yang menyebabkan lemas. Selama kita jaga dengan baik, insya Allah